Ini ya, kita mau menggunakan data yang sama seperti kemarin ini, ya. Cuma nanti kita akan menggunakan rumus ini. Ya, jadi apakah hasilnya sama atau tidak, ya, nanti kita cari, kita tunggu. Kemudian pentingnya kenapa kita menggunakan beberapa rumus, karena untuk mencoba, ya, untuk mencoba beberapa operasi perkalian dan pangkat pada Excel. Jadi antum biar nanti paham bagaimana cara membuat menghitung pangkat, kemudian kalau akar bagaimana, kalau pembagian bagaimana, kemudian dalam bentuk kelompok ya, ini dalam bentuk kelompok kemarin kita kurung ya, ini ya, yang rumus kemarin, yang rumus nomor 2 terakhir itu kemarin sebelum kita akarkan ya kita kurung dulu. Nah, karena ini ada beberapa aturan biar nanti kita tidak salah hasil ya, biar hasilnya nggak salah karena bisa jadi kita masukkan angka berapapun ada hasilnya. Nah ini kita ikuti kalau dalam matematika namanya aljabar ya, aturan aljabar. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ke rumus ini. Ini nanti ini kita kurung ya, ini kita kurung. Kemudian setelah itu ini dan ini kita kurung dia di luarnya. Jadi ada kurung di depannya, di luar, ya, di depan, di belakang ya. Kemudian ini juga dikurung, kemudian yang bawah sama ya. Yang bawah berarti yang atas ini yang atas akarnya ini nanti seperti kalau kita memangkatkan dengan setengah. Ya, akar itu seperti kita pangkat dengan setengah. Ini ada dua kelompok ya. Ini dikurung kelompok pertama, ini kurung kelompok dua. Ini dikali. Dikali berarti pakai bintang ya. Dalam bahasa matematika, ini artinya N sigma Y kuadrat berarti N dikali sigma Y kuadrat. Ini XY berarti X dikali Y gitu ya. Tapi ini kayaknya nilai XY-nya asli ya. Dari nilai asli, tidak bukan selisih, bukan deviasi. Rumusnya ada di, sebentar. Ada halamannya, saya kalau buka di apa ya. Ya, Halam- halaman 217 ya. Saya tak fotokan. Ya, halaman 217. Bentar. N. Oke ya, kita sekarang kita coba. Dengan data yang sama ya, ini kita masukkan data yang sama. Kita bawa ke bawah dulu, copy dulu, kita bawa ke yang baru. Master. Oke, rumusnya kita ambil. Rumusnya ini tadi kita ambil, apa dibawa ke bawah langsung aja ya. Ini ini ya, bukan ya, bukan. Nah ini, nah sudah enak ini. Ya sudah, rumusnya kita dekatkan. Ya, oke, siap-siap ya Mas ya, siap kita mulai menghitung. Ini, oh ini tiga aja, dikecilkan. Nah, biar kelihatan semuanya. Ini, ya, ini data yang kemarin kita gunakan kembali. Ini asli, ya asli, ini asli, kayaknya ini asli ini. Berarti kita nyari perkaliannya dulu, X kali Y dulu, ya, X kali Y. Nanti berapa ya? Setelah kita kalikan, nanti kita sigmakan.
cari jumlahnya, sigmanya, ya. Yang pertama. Yang kedua berikutnya ini sigma Y, berarti Y-nya ini ditambahkan dulu. Sigma Y tambahkan, ini sigma X, X-nya tambahkan dulu, ya. Semuanya ditambahkan, nanti ketemu datanya di mana? Di sini nanti ya. Kita coba cari datanya di sini, kita letakkan di bawahnya. Kemudian X kuadrat, berarti ini dikuadratkan dulu. Ada dua macam ya. Ini dikuadratkan dulu, kemudian disigmakan. Jadi ini dikuadratkan, kemudian disigmakan, dijumlah. Yang ini jumlahnya ini berapa, kemudian disigmakan yang ini. Jadi beda pengertian antara yang sigma X dikuadratkan dengan sigma X itu dicari dulu berapa hasilnya, kemudian kita kuadratkan. Nanti kita pelan-pelan yang ini ya. Ya, apa ini dulu? Ini dulu gampang ya. Berarti coba sekarang ini kita X kali Y. X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat. Saya butuh ini. Saya butuh ini X kali Y. XY itu X kali Y ya. Kemudian X kuadrat. Di super ya. Superscript. Kemudian di kuadrat ini kuadrat kita tengahkan. Kita bold aja, kita bold biar jelas hasilnya. Tengahkan dan di bold. Tengahkan dan di bold. Nah, oke ya. Kita tunggu dulu. Ini dulu ya. Ini dulu nyari sigma XY di sini berarti X-nya dulu. Selalu diawali dengan sama dengan untuk mencari hasilnya ya. Perumusan awal itu kasih sama dengan dulu. Kemudian X kali Y. Ini X kali Y. Diklik aja ya. X-nya ini dikali berarti pakai bintang shift 8. Y-nya ini sudah dapat di klik OK. Nah itu hasilnya. Kemudian perlakuan yang sama juga terhadap data siswa B, data siswa C gitu ya, dan seterusnya. Kita berikan perlakuan yang sama. Maka seperti biasa kursor diletakkan di kanan bawah sampai muncul tanda tambah, kita tarik ke bawah. Nah ini ya. Kemudian sigmanya, jumlahnya pakai autosum. Ya, pakai autosum di sini. Formula autosum. Ini ya. Kita lihat ini yang ada di titik-titik ini tepatnya di F. F ini F ya. F ini F277 ini. F277 sampai F296 ini. F296 ini ya. F296. Berarti sudah benar, di oke. Nah, sudah oke, sudah. Ini sigma ya, sigma dari XY. Sigma XY. Ini sigma XY. Kita butuh sigma Y sama dengan ini ya. Kita juga butuh sigma X ini. Ya, berarti sama aja, diletakkan sini aja, X dulu. Kemudian di autosum seperti tadi. Ini cek ya di sini ya. D277 ini D, ini 277. Oh cocok ya. Sampai D296, D296. Oh cocok. Diklik aja. Nah, terus ini yang bawah ini yang Y-nya sama gini. Nah, gitu aja. Kita tengahkan. Sudah. Sigma X-nya, sigma Y-nya dapat ya. Ini sigma X, sigma Y-nya dapat. Sigma X, sigma Y dapat. Kemudian kita ke ini, X kuadrat. Nah, ini tadi ya. Bedakan X kuadrat dengan ini. Ini kayak gini di X-nya dikuadratkan dulu.
Berarti ini X-nya ini dikuadratkan dulu. Ya. Dikuadratkan kemudian dicari jumlahnya di sini. Ya, jadi ini X-nya dikuadratkan dulu. Dicari jumlahnya, sudah ketemu kuadratnya. Jumlahnya di sini. Disigmakan ini. Ini kan. Nah, sekarang kita klik dulu sama dengan untuk awalan, untuk membuat hitungan sama dengan ini diklik, berarti X, karena kuadrat pakai topi, topi berarti shift 6, 2, ya, berarti pangkat 2. Pangkat 2 berarti kita klik, oke dapat sudah ya. Habis gitu, setelah itu kita seperti biasa, kursor di kanan bawah, nah sudah. Ini yang X kuadrat, sekarang yang Y kuadrat, ya sama dengan dimana Y-nya ini diklik aja, diklik gini. Kemudian topi pakai shift 6 ya, 6 itu topi untuk mengkuadratkan, kuadrat ya dikuadratkan 2, maka 2, klik 2 ya. Sudah diklik aja. Sudah. Kita memberikan perlakuan sama untuk yang siswa B, C, D dan seterusnya, maka seperti biasa bawah muncul tanda tambah, ditarik ke bawah, nah itu hasilnya. Ya. Sudah. Ini X kuadrat, ini X kuadrat. Kemudian kita sigmakan, ya, ini X kuadrat, ini X kuadrat. Kemudian kita sigmakan, berarti kita cari jumlahnya. Letakkan sini. Ya. Atau di sini aja, di sini nanti antum tarik garis ya, tarik ke kanan. Nah, gini, sama ya. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Kalau misalkan antum ragu-ragu, ya, apakah benar ini X kuadrat itu kalau disigmakan ini, coba dicek sini ya. Kita letakkan kursor di sini. Kalau yang di sini kita mau cek pakai ini tadi, gini enggak apa-apa ya. Kita cek di sini, yaitu di sini G, G ya, G di sini ya. Ini mulai G mulai 277 sampai ini, sampai yang bukan ini ya, sampai bawahnya ini. Sampai yang 296. Nah, sudah. Diblok ya, coba ya. Kita blok di sini sampai sampai ini, sampai nilai 36 ya, sampai nilai 36. Sampai terakhir nih nilainya siswa T 36 sudah kita klik ya. Hasilnya berapa? Loh, sama ya. Sama ya 850. Sama kan? Berarti benar ya. Sudah cocok berarti. Sudah ini dihapus saja karena tadi cuma mau uji aja. Sekarang kita ke ini beda ya ini. Nah, ini apa ini? Ini sigma X-nya dikuadratkan. Mana sigma X-nya ini? Ini sigma X-nya ya. Ini X. Ini sigma X-nya di sini. Nah, ya, jadi ini X. Sigma X-nya di bawah tadi dikuadratkan. Ini kalau sini ya, di sini sigma X-nya dikuadratkan. Ya, jadi kalau mau begitu, kalau gitu ini ya, berarti ini misalkan ya, tulis sigma X ya. Sigma itu saya cari di sini. Mudah-mudahan gampang. Mudah-mudahan gampang. Mana ada sigma di sini? Mana ada sigma? Enggak muncul. Mana ada sigma? Terlewat sih Ada terlewat ya. di atas sebelah Ini kiri. nih. Kiri, atas kiri, atas kiri. Saya enggak hafal. Sebentar. Saya enggak hafal juga ini. Sigma. Sigma. Harusnya ada di sini. Kok kita enggak hafal tempatnya, kita enggak hafal. Sigma. Simbol.
Bentar ya, saya cari pelan-pelan ya. Nah ini dapat ini dapat ini ya, oke. Nah, udah muncul nih ya, ini udah muncul di sini sigma x. Oke dulu. Oke, insert. Loh, kok terus-terusan? Tutup sih. Nah, kok terus-terusan? Nah, satu aja ya. Satu kita. Sigma X. Nah, di sini. Dapat sudah. Kita bawa ke bawah. Nah, ini tapi kita yang bawa sigma Y. Ini. Nah, ini mahasiswa. Kemudian kita kuadratkan. Nah, ini kan tadi kan eh ini X-nya, ini sigma X-nya. Taruh sini ya. Taruh sini. Oke, saya butuh ini. Kotak. Nah, tengahkan sekalian aja. Sigma X-nya ini 130. Ya ini ya, taruh sini ya. Taruh sini sama dengan diklik aja ini. Nah, ini ya 130. Eh, jadi di kertas ya. Ini D. D ini oh keliru maksudnya. Caranya gimana nih kalau memunculkan di sini? Ini saya yang klik saya kliknya ini. Saya kliknya ini sama dengan coba ya. Bisa nggak? Klik enter. Oh bisa ya. Ini ya. Jadi kemudian yang isi Y-nya sama dengan dulu. Kemudian di klik sini, kemudian di enter. Ini sigma Y-nya. Nah ini ya, 1,4. Nah, kemudian kita mencari sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Ini yang ini saya rubah jadi X. X, tapi dikuadratkan. Harus dikurung ya, harus dikurung ini. Kurung, biar tahu bedanya. Nah, ini berarti ini juga dikurung berarti oh ini ada di nggak apa ya sudah nggak apa ini dipangkatkan berarti pakai superscript ya pangkat 2 ini dapat sudah oh ini berarti pak bawah oh pangkat 3 lirik pangkat 3 pangkat 3 sebentar kecilkan dulu oh keliru mau saya ini nah ini F2 ya saya mau ganti Y ini sudah kemudian superscript ya superscript oke 2 sudah sudah ini ya ini berarti akan kita cari sekarang kuadratnya sama dengan dulu ini kita klik dulu boleh ini ya ini aja ya kita klik kemudian kita pangkatkan 2 pakai topi ya shift 6 2 ini nah ya kita enter dapat itu ya 169 yang ini kemudian yang bawahnya sama dengan lagi untuk yang Y ya kita kasih topi 2 topi kasih 2 nah sudah dapat nah jadi ini sigma X tapi dikuadratkan oh ini bisa nggak ditambahkan dibubuhkan di sini ya bisa nggak tambahkan di sini dibubuhkan sini oh nggak bisa nggak bisa saya mau menambahkan di sini sebenarnya sigmanya nggak bisa sudah nggak mau gini aja mas ya dicari dulu ini sudah XY sudah ini sudah semua ya sekarang tinggal kita memasukkan hitungannya coba ke bawah hitungannya ya untuk membantu
memandu, ya, karena angkanya dari semua. Angkanya di sini semua angkanya. Dari sini semua angkanya ya. Jadi XY-nya mana? XY-nya ini tadi XY-nya. Ini X kuadrat, ini Y kuadrat. Ya, terus kita mulai sama dengan dulu. Sama dengan dulu. Seperti biasa kita buat kurung untuk yang di atas. Kita buat kurung, kemudian ada N. N jumlahnya di sini 20. Ya, klik aja 20 gitu ya. Ini berarti dikali. Pakai bintang kali itu bintang. Ini sigma XY, ini tadi sigma XY tadi. Ini sigma XY tadi ya, ini ya. Nah, ini ya sigma XY di sini. Klik gini. Sudah. Ini berarti dikali ya. Kemudian minus. Minus biasa, minus biasa. Sigma X kali sigma Y. Ini sigma X ini, sigma Y ini. Ya. Sigma X dikali sigma Y ini, sigma X, sigma Y. Berarti diklik aja nih. Diklik di sini. Nah, ini. Oh, bukan ini, yang ini ya. Ini. Nah, ini ya. Ini angkanya. Dikali pakai bintang. Kali ini. Nah, ini. Nah, sudah. Di atas sudah selesai. Ditutup. Supaya nanti dia mengoperasikannya secara berkelompok, kelompok atas. Ya. Secara berkelompok. Nah, sekarang dibagi. Nah, pakai garis miring ya, garis miring bagi. Kita sekarang mau nulis yang kelompok bawah. Kelompok bawah berarti dikurung dulu karena kita mau nanti pangkat setengah. Kurung dulu. Ini N tadi kurungnya double ya. Kurungnya double gini. Ada dua kurung. Kemudian N 20 tadi ini 20 lagi dikali dengan bintang dulu, dikali dengan sigma X kuadrat. Ya, sigma X kuadrat. Yang ini ya, ini ada X kuadrat. Ini sigmanya di sini. Itu yang ini. Yang ini. Nih, klik ini ya. Klik ini. Minus ya, dikurangi. Yang ini, yang sigma X tapi dikuadratkan ini. Nah, ini maksudnya. Sudah. Kemudian kurung tutup. Kurung tutup kemudian dikali ya, dikali dengan ini kurung ini bintang ya, dikali berarti bintang. Ini lagi ya, dikali ini. Ini berarti begitu N lagi berarti 20 lagi. Kemudian dikali sigma Y. Dikali sigma Y, mana sigma Y kuadrat? Oh, sigma Y kuadrat, bedakan ya, bedakan ini dengan ini, bedakan. Ya, bedakan ini dengan ini, bedakan ya. Ini yang ditanyakan adalah Y dulu, Y kuadrat dulu, kemudian di sigma ini Y kuadrat. Nah, kemudian di sigma ini, berarti ini Y kuadrat ya. Nah, berarti di sini klik ini, klik sudah, kemudian minus ini, yang ini kemudian, yang ini terakhir. Nah, ini kemudian dikasih kurung tutup, kurungnya 2 kali karena satu untuk akar. Ya, kurungnya 2 kali, satu untuk akar. Karena akar berarti ini ya, pangkat pakai topi, pangkat atau topi 0,5, 0,5. Nah, ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Jadi N ya, N ini N jumlahnya 20 tadi di sini 20 ya, N-nya 20. Sebentar saya geser lagi ya, kelihatan. Nah, ini N-nya 20. N ya, kali sigma XY, ini sigma XY di sini ya, kemudian dikurangi dengan sigma X kali sigma Y, ini sigma X, ini sigma Y ini sini ya, ini. Nah, kemudian dibagi, kurung tutup dulu biar mereka menghitung, memproses secara berkelompok, tidak susah. Kemudian per ini dibagi pakai garis miring ini, kemudian N lagi, diklik lagi di sini N kali sigma X kuadrat, yang X kuadrat yang ini ya, X kuadrat, kemudian sigma X dikuadratkan yang ini
ya. Kemudian sigma Y kuadrat yang ini, yang sigma Y dikuadratkan yang ini. Jadi harus beda, kita bedakan. Kemudian selesai kita klik sini. 0,31 berapa itu? 31 kalau mau dikecilkan ini 0,31035. Kita bandingkan dengan di atas. Ini ya, ini coba ya, kita bandingkan ya. Mau ini mungkin yang ini. Sebentar. Oh ini sama ya, maksudnya sama ya. Sama kan? Ini coba sih saya panjangkan. Oh ya, 31 0,310,350 sama dengan ini. Sama dengan ini ya. Tuh, sama Mas ya. Jadi ternyata dengan rumus yang kelihatannya panjang ya, kelihatannya angker kono panjang, hasilnya ternyata sama semua ya. Jadi ini memberikan pilihan kepada kita mana yang lebih mudah untuk dikerjakan ya, mana yang mudah untuk dikerjakan. Menurut saya yang terakhir ini yang paling panjang menurut saya, jadi agak ribet. Yang paling gampang yang awal kemarin yang kita menggunakan standar deviasi ini ya, ini paling enak ini yang menggunakan standar deviasi tadi seperti ini ya, ini paling enak karena hanya beberapa kali, tabelnya nggak banyak ya, tabelnya cuma X kali Y, kemudian standar deviasinya sudah selesai ya. Kalau yang ini tadi, ini agak panjang. Dia juga tidak terlalu panjang ya, ini ya. Yang paling panjang tadi ini, yang terakhir. Yang terakhir yang paling panjang ya. Nah, ini mahasiswa. Kita setelah itu akan masuk ke untuk korelasi berikutnya, jenis berikutnya. Yaitu rank order ya, tata jenjang. Saya sudah fotokan mungkin di apa? Di ini yaitu halaman berapa itu tadi? Halaman berapa tadi? Saya lupa saya. Tapi sudah saya fotokan rumusnya. Kalau nanti mau lihat punya rank order itu yaitu sebentar. Oh ini 231 ya, tata jenjang atau rank order. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke berikutnya? Silakan. Cuman pesan saya hati-hati ya, bedakan antara sigma X kuadrat ini ada dua pengertian ya. Nanti Anda bisa melihat ini ya. Coba saya simpan dulu. Saya simpan dulu. Oke. Sekarang kita mau ke rank order. Cara menghitung menggunakan metode ranking. Saya ambilin aja, ambil rumus yang sudah jadi aja ya. Rumus sudah jadi ini. Rank order. Ini kemudian ada lagi satu lagi ya. Ini gampang ini. Ini aja ya. Ini copy. Ya ini rank order. Ya. D itu apa? D itu adalah ranking 1 dikurangi ranking 2. Ranking dari data pertama dikurangi ranking dari data yang kedua. Ya, itu ranking. Bukan R korelasi kayak ini ya, bukan R korelasi seperti ini, bukan ini ya. Ini R kecil. Ini R besar artinya rankingnya, ranking yang dari data pertama dikurangi ranking data kedua, nanti pengoperasiannya seperti apa? Nanti kita bisa lihat ya di penjelasannya di apa foto itu sudah kita jelaskan. Di situ ada penjelasannya. Ya, D itu adalah selisih antara skor variabel pertama R1
dan skor variabel kedua orang. Jadi diurutkan dulu. Ya, kita urutkan dulu datanya. Jadi misalkan gitu ya. Jadi misalkan itu kita ambil aja nih. Kita ambil data ini coba. Coba kita ambil data ini ya. Kita ambil lagi untuk sebagai contoh aja acuan ya. Atau nggak usah banyak-banyak ya. Suka apa sih coba semuanya. Coba semuanya. Tapi ini kalau terlalu banyak jadi saya belum ini agak lupa harus merankingkan dulu. Jangan dulu. Pakai yang sederhana aja. Kalau yang dari buku ini datanya ini. Ya, dari buku datanya ini. Ini ya. Saya kopikan di sini. Nah, ini dari buku di Ana Sudiono ya. Kita ambil bukunya dari Ana Sudiono. Kemudian kita coba taruh di sini. Nah, ini adalah ini. Nah, dasar pakai ya ini ya. Dasar pakai ini di clear konten aja. Ya, nah, ini datanya ini. Ini misalkan variabel pertama dan variabel kedua itu misalkan di sini adalah di sini dikatakan kita menghubungkan bagaimana hubungan antara keaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan ekskul dengan prestasinya ya. Jadi ini skor dia mengikuti ekskul dan skornya ini prestasinya gitu ya mahasiswa ya. Prediksi antum gimana? Kalau mahasiswa semakin sering ikut kegiatan kampus, kira-kira prestasinya meningkat atau menurun? Menurut antum gimana? Meningkat. Meningkat. Nurun. Ya, tergantung kegiatan ekstranya apa. Ya, ini belum saya jelaskan ya. Di sini kegiatan ekstranya itu tidak berkaitan dengan kegiatan akademis, ya. Kegiatan ekstranya bisa jadi tidak berkaitan dengan kegiatan akademis. Jadi tidak mendukung perkuliahannya dia. Contoh misalkan ya, contoh kegiatan misalkan ada ekstra pingpong ya. Pingpong kan ada di atas itu ya. Dia semakin aktif maka jam belajarnya jadi berkurang, capek lagi, ya kan? Kemudian waktunya belajar sudah tidur, ya sudah nggak kuat, udah capek karena harus istirahat. Ada yang mungkin ekskulnya apa, basket atau yang lain-lain. Nah, yang bukan hubungannya dengan akademik. Jadi kalau semakin sering dilakukan maka kemungkinannya prestasinya semakin turun. Ya, jadi ini kita akan mencoba untuk menghitung ini. Ini urutan R1 ini artinya gini. Coba antum lihat di sini ya. Ini mulai data terbesar mana? Data terbesarnya. Ini kan 44 ya. Ini 44 terbesar kan. Ini berarti ranking 1. Ini 1 berarti di sini. Urutan pertama. Kemudian yang setelah 44 paling berikutnya apa? 43. Ini kedua. Nah, kemudian yang begitu 41 ini ya ini kan. Oh ini. Ini ketiga. Nah, ini ke 4. Jadi gitu ini di ranking gitu. Ini untuk data dari ranking dari data pertama. Sebenarnya ada cara yang cepat, tapi coba antum mungkin masih ingat ya, saya lupa ini. Begini caranya mahasiswa ya. Dimasukkan di sini. Bentar. Bukan. Coba di sini ya. Bukan. Di mana ya? Saya lupa. Coba sih, saya coba ya. Saya coba ya. Ini seingat saya itu ada yang cara cepat. Nanti saya belum lihat di YouTube misalnya. Ini masuk ke home atau insert atau formula ya. Coba masa ada formulanya. Coba sih formula ya. Tapi agar muncul di sini gitu loh, agar muncul di sini. Oh, sebentar. Ini keliru. Ini yang klik di sini ya, diklik. Di sini diklik, kemudian insert atau ini. Oh, ini maksudnya. Enggak salah ini. Ini. Ini ada
custom short ini mungkin ya. Apa ini? Keliru. Enggak, saya juga. Enggak ingat saya ini. Atau ini. Oh, saya lupa juga ini akhirnya. Jadi gitu ya. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi coba nih saya clear dulu ya. Saya clear konten dulu. Coba saya clear konten dulu. Mungkin setelah itu mau ya. Nah, ini saya ginikan. Kalau nggak salah ini apa ini? Nggak salah ini. Sembarang boleh. Ini mungkin. Expand the selection. Coba sih. Coba. Bisa enggak? Oh, enggak ada, enggak bisa. Ini. Oh ya ini. Ya, ini. Saya agak lupa bisa. Ini berarti kolom yang sedang kita apa? Yang kita ranking itu kolom yang ini, yang E ya. Coba sedikit ya. Kolom G. Oh, value. Value nilai ya, nilai. Kemudian A to Z. A to Z ini berarti atau nilai itu berarti besar kecil atau kecil ke besar. Besar ini jadi ya besar kecil ya, Z to A ya. Banyak Z to A. Ini value karena nilai, kolomnya kolom G. Harusnya ini yang mau saya pakai. Ya kolom ini yang mau saya ranking. Harusnya pakai apa ini? Harusnya pakai ini. Oh ini ya. Ini ditaruh di sini. Copy level option top to bottom. Oh, berarti gini mahasiswa. Bentar, cancel dulu. Saya ginikan semuanya. Saya ginikan semua. Oh, gini ya? Apa gini? Saya lupa juga ini. Ini 1, 2, ini short, ini berarti 1 ya. Pilih 1 sini, kemudian harusnya naiknya di sini. Small ordernya order apa ini? Ordernya order apa ini? Coba sih. Coba di oke ya, coba di oke di sini coba. Hasil gimana? Oh, semuanya berubah. Dari bukan ini maksudnya bukannya ya. Tidak seperti ini maksudnya ya. Keliru mahasiswa. Lupa ya, udah di manual saja ya. Nanti sambil jalan nanti kita cari. Karena masih sedikit datanya nggak apa-apa, kita manual saja. Ini keempat, terus di bawahnya ini. Ya, sekarang yang sedang kita lihat adalah untuk R1 ya. Ini data pertama yang tertinggi ya, kemudian ini yang kedua, ini ketiga, keempat. Setelah itu di bawahnya 41, 40 ini ya. Berarti ini 5. Kemudian di bawahnya 40, 39 ini 6. Kemudian 38 ada enggak? Ada 7 di sini. 7, 37 di sini 8. Kemudian ada enggak 36? Ada 9. Kemudian ini 35 terakhir ya, data terakhir. Nah, ini ranking dari skor pertama. Sekarang kita masuk ke ranking yang skor kedua ya. Ini skor kedua. Skor kedua kita ranking di sini. Kita kasih angka beda. Apa orang beda? Nah, ini ya, berarti yang tertinggi mana? Ini. Ini 65. Ini 65 ya. Oh, ya, wes. 65 berarti 1. Setelah 65 turun 64 ini 2.
Kemudian 63. Ada enggak? Ada ini. Ini berarti ketiga. Kemudian 63, 62 enggak ada, langsung adanya 60. Di sini berarti 4. Kemudian 60, mana yang lebih rendah lagi? 59. 59. Ini berarti 5. Kemudian 58 ada enggak? 57 atau 55 nih? 55 ini ya. Ini berarti ke-6. Kemudian di bawahnya 55, 52 ya. Yang ke-7, 52, kemudian 50 ke-8. Kemudian 47 ke 9, kemudian terakhir ini yang 45 yang ke-10. Nah, ini gitu. Sebenarnya ada caranya, saya lupa ya. Saya kadang eh, tidak mengecek kembali. Lama akhirnya lupa. Ini ya Mas ya. Nah, ini kemudian ada D, rumus ini ada rumus D ini ya, rumus D. D itu di sini adalah ranking dari skor pertama dikurangi ranking dari skor kedua. Ya, ini ranking skor pertama, ranking skor kedua ya dikurangi. Ini pakai biasa ya, sama dengan seperti biasa. Ini oh bukan. Ini diginikan. Kita ini keliru ya. Keliru ya. Nah, ini diginikan. Nah, ini gini. Nah, betul ya. Nah, ini berarti nanti sama dengannya di sini. Skor pertama ini dikurangi, rankingnya dikurangi, bukan ininya ya, tapi ininya dikurangi. Ya, R1 dikurangi R2 ini R2-nya. Nah, ini ya, ini R1 ranking 1 ranking 2. Jadi skor dari ranking pertama ini dikurangi dengan skor dari ranking kedua. Setelah ini oke, ini ya, sudah. Sama dengan yang berikutnya, kita tinggal mau narik seperti biasanya, begini sudah dapat sini ya Mas ya. Ini hasilnya ya. Kemudian ini ada di sini mintanya dikuadratkan. Ya, seperti tadi dikuadratkan. Ini berarti pakai kuadrat harusnya ini bukan di 2 ya. Bukan di 2, D kuadrat. D kuadrat format cell superscript. Oke, kuadrat ini. Ah, ini berarti sama dengannya ditulis dulu ini D-nya ya. Kemudian pangkat 2. Pakai topi 2. Nah, pangkat 2, topi 2. Nah, oke. Nah, ini hasilnya 25 ya. Nah, ini yang bawahnya juga dikuadratkan. 36 ya, kemudian 9 itu. 36, 9. Kemudian habis itu disigmakan ya, kita sigmakan. Dijumlahkan berarti ya. Ini jumlahnya di sini. Ya. Sum C312 sampai C321. Ini C di sini adalah 312 betul sampai C21 betul ya. Betul sudah benar sumnya jumlahnya. Kemudian selesai sudah. Ya, selesai sudah. Berarti tinggal kita apa? Ini mencari n-nya. N-nya di sini adalah jumlahnya di sini 10 ya, n-nya 10. Berarti di sini nanti 10 kali 10 100. 100 kurang 1 9 ya. Ini ya. Oke, sekarang kalau gitu kita coba ngitung. Hitung di sini karena datanya di bawah sini. Datanya di bawah sini. Kita hitungnya di sini aja ya. Sama dengan 1 dulu, 1. Kemudian minus. Ini dalam kurung ya. Oh, saya 6 bintang ya, 6 bintang. Kurung enggak ya? Enggak usah mungkin, enggak usah. 6 kali ya, kali bintang. D kuadrat tadi ini, sigma D kuadrat ini ya, ini
kuadrat ini sigmanya di sini kalikan ini sudah. Kemudian dibagi dengan ya. Jadi ini bukan jadi satu ya, ini terpisah. Yang ini diselesaikan dulu. Ya, jadi ini di luar, ini di luar. Ini diselesaikan di sini. Jadi pernya cuma sampai di sini, pernya nggak sampai depan. Pembagiannya bukan mulai satu, tapi pas di bawahnya 6 sigma d kuadrat. Jadi cuma di sini aja. Kemudian dibagi, ya dibagi, n-nya adalah tadi 10. Kalau mau gampang berarti sini di 100 dikurangi 1 berarti 99 ya, biar cepat ya. Kali 99 kita aja, ya sudah, biar gampang. Kemudian kita oke. Ya, nilainya adalah minus. Nilai minus itu artinya bahwa di dalam korelasi, nilai minus itu artinya adalah kebalikan ya. Kalau dulu ketika kita melihat hubungan antara motivasi dengan prestasi, hubungan antara kemandirian dengan prestasi, itu semakin bagus motivasinya, semakin bagus prestasinya. Sama dengan kemandirian belajar, semakin bagus kemandiriannya, semakin bagus prestasinya. Kalau ini kebalikannya ya, justru kalau dia semakin sering berolahraga, mengikuti kegiatan ekskul, maka justru prestasinya semakin jatuh ya. Jadi untuk korelasi ingat-ingat ya, tanda minus pada nilai korelasi itu memiliki arti adalah kebalikan ya, kebalikan. Jadi apa itu? Dia ketika sesuatu ya penyebabnya itu semakin ditingkatkan, akibatnya bukannya semakin meningkat ya semakin menurun ya. Tapi ini saya kok curiga ini kok apa ini? Sebentar kok curiga kok besar sekali ini. 10, 100, 100 kurang 1, 99. 99. Di sini ini 10. 199, 99 kan. Ini 6 kali sigma d kuadrat. Bentar ya, saya curiga ini. 6 dikali sigmanya jadi ini. J, ini J 322. Betul. Dibagi dengan 6 kali J kuadrat. Sigma D kuadrat. Ini D kuadrat. Ini sigma ini. Betul ya, betul ya. 6 kali D kuadrat tadi itu adalah 6 dikali ini 18. Kok besar banget nilainya? Kok besar banget nilainya? Dibagi dengan C321 ya. Ini C321, ini C321 kali 9. Coba ya, saya coba sini ya. Ini saya coba, ini saya ganti, yang ini saya ganti 10 coba. Ini 10 coba. Harusnya sih nggak masalah ya. Saya ganti 10, sudah. Yang ini juga saya ganti 10. Ya, karena di situ nilainya memang 10. Ya, jumlah sampelnya N-nya 10. Nah, coba sih, saya tunjukkan. Oh, gini. Semakin turun. 6 dikali 10. Ini dalam oh, afwan, ini harus dikurung ini. Ini harus dikurung, ya. Ini harus dikurung, makanya harus apa? Berarti untuk aljabarnya ini dikurung. Ini. Nah, ini dikurung juga. Nah, ini baru ya, ini baru rasional. Ini saya kurang tidak saya kurang diselesaikan dulu dalam bawah bagian baru diselesaikan dulu, ya. Kalau yang mengerti aljabar paham ya. Jadi ini harus selesaikan dulu dikurung. Dalam rumusannya memang nggak dikurung, tapi dalam pengerjaannya ini harus diselesaikan dulu. Karena nanti yang atas dikurangi dengan kelompok bawah ini, ya. Yang atas dikurangi kelompok bawah. Nah, ini salah sudah benar. Klik ya. Nah ini 0,9. Tapi kok nggak minus? Nggak minus ya harus nggak minus berarti di sini hubungannya adalah semakin ini semakin banyak kegiatan olahraganya dia semakin bagus ya. Saya juga berdasarkan ini aja ya. Ini aja ya. Hitung-hitungannya ya, N-nya 10 kali 100, 10 kali 99 betul
Spektrum bagi. Sigma D kuadratnya 10 sudah. Kenapa? Sigma D kuadratnya betul 10 atau 312. Ini D kuadrat 312. Oh, keliru ya. Ya, Ini itu ya, oh 10. iya, keliru. Ini 312 ini ya. Oke, kita klik ini ya. Ini kan C. Oh iya ya, sudah ada. Ini berarti di iya betul ini. Ya, minus betul minus minus. Ah, ini minus. Jasa lahir ya. Jasa lahir ini saya nggak teliti ini sigma D kuadratnya ini di sini. Ini. Ya, ini. Nah, ini. Sigma D kuadratnya ini. Ah, ini kan bukan 10. 10 itu yang bawah aja, yang bawah aja, yang ini, yang bawah ini. 10 kali 99, cuma ini aja ya. Jadi nah ini kan 10 dikali 99, yang bawah aja, yang ini. Yang ini tadi adalah 312. Kok saya ganti tadi? Ya ini hasilnya minus 0,8 ya. Jadi ini kalau nanti kita bandingkan dengan seperti kemarin ketika kita sudah menentukan ini adalah hasil hitung, kita bandingkan dengan degrees of freedom. Ini degrees of freedom-nya ya, ini saya copy aja. Saya copy biar nggak lama. Oh, tadi bawa ke bawah ya. Saya bawa ke bawah aja. Biar nanti sebagai pembanding. Ini. Nah, ini mahasiswa ya. Saya bawa ke bawah. Ini. Nah, ini ya. Tapi di sini di class of freedom-nya dia pakai rumus sederhana ya, tidak seperti kemarin n-2, bukan. Ini di sini pakai lebih sederhana lagi. Bentar. Saya lihat di bukunya. Halaman tadi adalah halaman rank order tadi. Kata jenjang 323 ya. Halaman 323. Coba saya cari ya. 323. 323. Loh, kok banyak sekali, bukan. Keliru. Kata jenjang 232. 232. Nah, ini ya. Ini di sini pembandingnya di garis freedom-nya itu sederhana ya. df-nya sama dengan n ya. Jadi nanti di sini df-nya sama dengan n-nya ya. Di garis freedom-nya sama dengan n-nya. Jadi kalau kemarin di garis freedom sama dengan n-2, di sini enggak ya. Berarti di sini kalau gitu n-nya 10, nanti bandingkan dengan ini 10 ini. Ya, ternyata nilainya ini jangan dilihat minusnya ya, jangan dilihat minusnya, lihat angkanya 0,8. Ini di sini nilainya kalah semua ya, kalah semua dengan yang hasil hitung. Hasil hitung lebih besar daripada ini yang ada di tabel ini. Nah, maka disimpulkan secara signifikan ada hubungan ya antara tadi mengikuti kegiatan keaktifan mengikuti kegiatan ekskul dengan prestasi, tetapi hubungannya minus, hubungan terbalik ya. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Ini tadi sudah kita dapatkan di garis of freedom-nya sama dengan n gitu ya. Itu ya Mas ya. Jadi silakan mungkin ada yang mau ditanyakan ya, seperti itu. Ini salah satu contoh ya untuk korelasi. Kemudian nanti minggu depan mungkin kita akan membahas poin beserial ya. Poin beserial itu nanti kaitannya dengan validitas. Seperti nanti kalau kita nanti mengajar ya atau nanti kita membuat penelitian, kita akan menggunakan validitas ya. Ya, silakan yang mau bertanya.
Kalau ya ini ya rumusnya. Saya coba tutup share screen dulu ya, tutup share screen. Mungkin kita bisa diskusi. Ya, jadi kita sudah berkenalan dengan yang baru ya tadi ranking order ya, rank order ya. Jadi tata jenjang. Kemudian yang kemarin kita tadi menyambung sedikit korelasi rumusnya. Gini mahasiswa ya, saya punya ini ada kegiatan, saya minta tolong nanti saya kirim data untuk kuesioner untuk penelitian. Saya kirim data. Saya minta antum mengisi kuesioner ya. Saya minta antum mengisi kuesioner, kemudian kira-kira selesainya sekitar inilah apa? Akhir bulan ini kalau bisa ya, sebelum akhir bulan ini kalau bisa sudah antum kumpulkan ya kuesionernya supaya nanti ketika Ramadan kita tidak ada kegiatan ya. Supaya Ramadan kita sudah tidak ada masalah. Jadi saya minta tolong antum kirim isi kuesionernya ya. Nanti silakan dikerjakan. Kuesionernya seperti ini mahasiswa. Saya coba carikan ya. Di sini ada ini. Saya lihatkan. Sebentar. Sebentar ya. Saya share screen dulu. Nah, Anda bisa lihat sini. Halo, mahasiswa, masih bisa mendengar, menerima suara saya? Bisa, Ustaz. Ya, sebentar. Saya mau mau share screen. Ini kan, ini. Kemudian ini. Sebentar kok susah ini. Ini sudah. Sebentar. Mana ya? Ini. Ini saya minta tolong. Ini ada angket ya. Nanti silakan diisi. Ini ya. Diisi, dibaca ya pelan-pelan diisi, tidak terburu-buru, sesuai dengan pendapat antum sendiri ya, tidak ada istilah benar atau salah ya. Ini antum mau ngisi sesuai dengan antum sendiri, pendapat antum sendiri, yaitu tentang bagaimana pendapat antum kuliah online ya, secara online, dan yang dibahasnya adalah kuliah secara offline ya. Ada 30 pertanyaan ya, online dan offline. Antum bisa menulis di sini, antum bisa memberikan centang atau begini ya. Kalau ini antum isi centang sangat setuju, atau ini tidak usah antum isi ya, tapi berdasarkan pertanyaan ini ya, saya siapkan lembar jawabannya. Lembar jawabannya yaitu ini. Nah, ini. Jadi antum tinggal nulis nama, NIM sama semester. Jadi yang tadi memilih online tadi nomor 1 itu apa? Kalau antum tulis sangat setuju, ya tulis sangat setuju ya. Tulis setuju, setuju. Kalau tidak setuju, tulis tidak setuju. Jadi tinggal nulis gitu aja ya. Atau di sini yang offline di sebelah kanannya ya. Ini online-nya sebelah kirinya, offline sebelah kanan. Jadi di sini ada dua pertanyaan, dua jenis kuesioner ya. Kuesioner pertama adalah kuliah online, kemudian di bawahnya kalau nanti
antum baca bawahnya adalah offline ya. Sama pertanyaannya, cuman yang satu adalah online, satunya adalah offline. Jadi antum tinggal menjawab saja. Nanti insya Allah kalau sudah antum jawab, antum mau pindahkan ke ini boleh ya, mau pindahkan ke ini boleh, ini ya. Jadi antum mau ini mau difoto nggak apa-apa. Jadi setelah selesai jawabannya, setelah antum jawab, antum foto, dikirim ke grup saja enggak apa-apa ya. Tidak ada istilah benar atau salah. Ini hanya sebuah penelitian. Jadi mana yang lebih antum sukai ya, dominan yang mana? Kan kita di sini semua itu kan banyak, ragamnya kan banyak, masuk kan banyak. Tentunya mereka masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu ya Mas ya. Jadi minta tolong ini nanti saya kirim, mohon diisi paling tidak bulan Maret ini sudah selesai ya, sudah kelar, insya Allah ya. Oke, saya tutup ini share screen-nya. Ya, gitu ya. Silakan yang mau bertanya sebelum saya akhiri perkuliahan kita untuk siang hari ini. Insya Allah minggu depan kita masuk ke poin beserial. Setelah itu kita ke komparasi ya. Kegunaan dari poin beserial itu banyak sekali ya, banyak banget. Yaitu untuk validasi ya. Validasi ketika nanti kita mengajar, kita perlu butir-butir pertanyaan yang kita sampaikan ke siswa itu, yang kita berikan, kita ujikan ke siswa, kita tahu ya tingkat validitasnya ya, apakah bagus ataukah harus diperbaiki. Ya gitu ya, nanti saya kirim insya Allah mahasiswa berkasnya. Sekali lagi, apakah sudah cukup? Silakan yang mau bertanya. Oke ya, kita akhiri, semoga manfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Wa jazakallah khair.